kita, seluruh pikiran kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang dapat melawan. Masa yang baru.
setiap kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kami, supaya kami bisa pergi dan menjadi saksi. Terima kasih Bapa di surga. Kami menaklukkan segala keangkuhan manusia kami, pertimbangan pikiran manusia kami kepada pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih Bapa, beri kami roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengerti kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Steve, ya, dan seluruh pengurus kantor ministry yang sudah 1 tahun lebih kita nggak berjumpa karena pandemi, ya, kita di rumah saja. Haleluya. Kita semua sehat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, ya, hari ini kita bisa melayani bersama tim, ya, GC Kanaan, ya, dan nanti sore kembali, ya, tim dari Tambah Ministry melayani. Bukan hanya tim, seluruh jemaat diundang ke sana. Haleluya. Amin. Amin. Ya, karena kita sudah jadi keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pagi hari ini sesuai tema di depan, ya, melayani adalah amanah. Amanah, ya. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ya, diselamatkan saja kita sudah bersyukur. Apalagi kita bisa melayani Tuhan. Ya. Kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya. Kita belajar dari kepemimpinan di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Ya, kita baca bersama-sama, ada di depan. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Saudara-saudara, sebelum Israel menyetujui untuk membentuk sebuah kerajaan, ya, dan Saul diangkat menjadi raja yang pertama, ditunjuk sebagai raja mereka. Mereka mengalami satu era waktu yang disebut sebagai masa hakim-hakim. Ya. Saudara-saudara, kita di sana mengenal Simpson, ya. Pada waktu terjadi krisis, Tuhan membangkitkan Simpson. Ya, terus saudara-saudara, bangsa Israel itu kalau sudah nyaman, kalau sudah enak, biasanya mulai lupa dengan Tuhan, ya, dan mulai kompromi dengan penyembahan berhala, kompromi dengan, ya, saudara-saudara, dosa, sehingga akhirnya dikalahkan lagi oleh musuh-musuh. Ya, padahal pada waktu zaman Yosua, saudara-saudara, ya, Israel sudah merebut hampir seluruh Kanaan. Ya. Itu saja karena Israel masih bandel, saudara-saudara, masih kompromi, ya, sehingga tidak semua Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu bisa dimenangkan. Ya. Nah, masa hakim-hakim adalah masa yang singkat saat kepemimpinannya, ya, yang murni dikehendaki. Setiap hakim yang muncul sebagai pelopor, ya, saudara-saudara, itu kadang-kadang hanya 50 tahun, 40 tahun, saudara, dan mulai dikuasai lagi oleh musuh-musuh. Ya. Karena apa? Karena mereka kembali hidup di dalam dosa. Ya. Dan di Hakim-Hakim 21 ayat 25 ini dicatat, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Tidak ada pemimpin. Ya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya seorang pemimpin. Haleluya, amin.
saudara? Dan kita bersyukur di tempat ini Tuhan sudah mengutus hambanya Pak Stefanus ya, walaupun dengan pergumulan yang agak lama ya saudara-saudara, tetapi akhirnya ada pemimpin saudara-saudara setelah Romo kembali ke surga ya, karena Romo kembalinya buru-buru ya. Jadi saudara-saudara belum disiapkan, tetapi buru-buru menurut manusia, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Haleluya. Nah saudara-saudara, kita belajar ada 6 alasan ya Tuhan memanggil para pemimpin. Ya, khususnya kita belajar dari kitab Hakim-Hakim. Ya. Yang pertama saudara-saudara, karena kekacauan pemerintah. Ya. Karena tidak ada yang menjadi teladan untuk otoritas atau bagaimana mempertanggungjawabkan keadaan. Ya. Karena pada waktu itu kekacauan, ya, tidak ada pemimpin, ya, sehingga di dalam sebuah pemerintahan itu kacau, tidak ada otoritas, ya, dan bagaimana orang bertanggung jawab kepada siapa, saudara-saudara. Jadi alasan yang pertama Tuhan membangkitkan pemimpin itu karena ada kekacauan. Yang kedua, musuh-musuh yang agresif mengelilingi mereka. Saudara-saudara, pada waktu mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, mulai kompromi dengan dosa, orang-orang Yahudi saat itu, saudara, yang pertama-tama dulu menempati Kanaan, saudara-saudara, itu sudah pada mati, ya. Sehingga mereka banyak yang lupa perjanjian dengan Tuhan. Akhirnya musuh-musuh, ya, saudara, seperti lihat kesempatan, lihat peluang, mereka menjajah lagi orang Israel. Jadi alasan yang kedua karena ada musuh-musuh. Yang ketiga, tidak ada dana pemerintah untuk pertahanan nasional atau untuk menjalankan keamanan publik. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, betapa pentingnya anggaran khusus untuk keamanan, betul, saudara? Ya. Sehingga bisa kuat pertahanan kita. Yang keempat, saudara, alasan keempat, bangsa lain mempengaruhi Israel dengan berhala-berhala, ya, dan tahayul mereka, ya, sehingga bangsa Israel mulai menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya. Saudara, jadi pemimpin itu dibangkitkan karena ada suatu kebutuhan. Ya. Pahlawan-pahlawan seperti Musa, Yosua sudah mati dan tidak ada harapan akan pemerintah. Karena kalau tidak ada pemimpin, ya, menurut kitab Amsal, maka akan banyak kekacauan. Yang keenam, semangat dan keyakinan sangat rendah. Ya. Jadi pertumbuhan sangat sulit, tidak mudah. Saudara-saudara, karena mereka mulai meninggalkan Allah Yahweh, ya, saudara-saudara, mereka mulai meninggalkan persekutuan yang benar, saudara, sehingga mereka mulai tidak punya iman. Ya, mereka mulai hidup dalam ketakutan, diancam takut, ya, saudara-saudara. Nah, ini 6 alasan yang membuat Tuhan itu membangkitkan pemimpin. Nah, saudara, kita melihat, ya, Tuhan itu membangkitkan, ya, pertama Musa, ya, saudara-saudara, Yosua, dan yang saya kasih khotbah itu hakim-hakim. Jadi setelah Yosua mati, saudara-saudara, tidak ada pemimpin. Jadi pemimpin itu bangkit pada waktu ada masalah. Ya. Makanya dari pengalaman itu akhirnya mereka itu berteriak kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Ya. Walaupun sebetulnya yang dikehendaki Tuhan itu mereka menyembah Allah, bukan karena nggak ada pemimpin, saudara-saudara, tetapi karena nggak ada penyembahan yang benar. Ya, haleluya. Kalau ada penyembahan yang benar, pasti Tuhan menghadirkan seorang pemimpin. Ya. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka tidak ada nabi-nabi yang dibangkitkan Tuhan. Ya, sepertinya Musa, Yosua itu sebetulnya nabi. Yang jadi raja adalah Tuhan.
ya. Akhirnya ya Samuel sempat kesel ya. Hakim yang terakhir itu namanya Samuel. Ya, saudara. Akhirnya Samuel disuruh Tuhan, udah ikuti, sebab mereka sebetulnya sudah menolak aku. Ya, dan akhirnya Saul diangkat menjadi raja. Ya. Tetapi setelah Saul, saudara-saudara, jadi raja, jadi besar, ya, mulai lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan menyingkirkan Saul dan mengangkat Daud. Ya. Dan setelah Daud 40 tahun memerintah Israel, Tuhan mengangkat anaknya yang namanya Salomo. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mengenal pemimpin-pemimpin di dalam kitab Hakim-Hakim. Ada Simson, ada Deborah, ada Otniel, ya, ada Gideon, ada Samuel. Ya. Yang sangat dihormati itu adalah Samuel sebagai hakim yang terakhir. Ya. Nah, saudara-saudara, kitab Amsal mengatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jika penasihat banyak, keselamatan. Pemimpin itu sangat penting. Haleluya, amin. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya gembala sebagai pemimpin, kita juga harus bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin. Amin. Ya, semakin banyak pemimpin, semakin banyak penasehat. Ya, banyak orang yang bisa membimbing orang, menasihati orang. Ya, sehingga pelayanan bisa besar. Ya. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar bahwa pelayanan itu adalah amanah dari Tuhan. Kita lihat dari berbagai terjemahan, saudara-saudara. Amsal 29 ayat 18 ya. Dari terjemahan baru dikatakan, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ya. Dari terjemahan lain, AYT, ya. Jika tidak ada pemimpin, sebuah bangsa jatuh. Tetapi jika banyak penasihat, keselamatan ada di sana. Ya. Terjemahan lama, ya, dibuat sekitar 1945. Jika tiada bicara yang baik, mereka binasalah bangsa. Tetapi dalam kebanyakan pembicara ada selamatnya. Ya, ini terjemahan lama. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, diciptakan 8 tahun 1985. Bangsa akan hancur jika tidak ada pemimpin. Semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatan. Ya, terjemahan yang lain, tanpa nasihat bangsa akan jatuh dan keselamatan ada pada kebesaran sang penasehat. Ya. Terjemahan dari Belanda, ya, Selberg 2011. Jika tidak ada tuntutan dan tuntunan, jatuhlah bangsa. Tetapi jika penasihat banyak, niscaya selamat. Terjemahan dari bahasa Inggris, jika tidak ada pemimpin, jatuhlah suatu bangsa. Tetapi jika banyak penasihat, keselamatan. Ya, jadi saudara, saya cek dalam banyak terjemahan pentingnya pemimpin itu. Ya. Haleluya, amin. Kalau dibandingkan dengan Amsal 29 ayat 18, ya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepadaku. Jadi keberadaan pemimpin itu berhubungan dengan pewahyuan daripada Tuhan. Pemimpin itu membawa pengajaran, pemimpin itu membawa arah, sehingga saudara-saudara, kita semua bisa diarahkan kepada jalan Tuhan. Mengapa pria itu dijadikan pemimpin bukan wanita? Karena pria itu berpikir dengan logika. Haleluya. Kita mengambil keputusan tidak bisa pakai perasaan, harus pakai logika. Haleluya, amin. Ya, itu sudah benar, sudah dari sananya, ya. Amin, saudara. Amin. Jadi di dalam sebuah keluarga saja kita membutuhkan
saudara-saudara, seorang pemimpin, ya, apalagi di dalam sebuah komunitas yang besar. Dasar dari pemimpin yang efektif. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang efektif? Ini ada dasarnya. Mereka peka terhadap suatu kebutuhan. Jadi saudara-saudara, ciri-ciri saudara dibangkitkan menjadi pemimpin itu saudara mulai sadar adanya kebutuhan. Ya. Jadi pemimpin itu tidak bicara tentang jabatan, tidak bicara tentang kedudukan. Haleluya. Ya. Bahkan John Maxwell bilang kepemimpinan itu seperti roda bulat. Mungkin posisi kita tidak di posisi yang paling tinggi, tapi kita bisa memberi pengaruh yang besar. Haleluya. Pengaruh kita didapat dari mana? Dari kesadaran bahwa sedang ada kebutuhan. Kalau di tempat ini saudara lihat pelayanan anak nggak ada yang nangani, dan saudara terbawa, saudara mulai doa puasa, saudara sedang jadi pemimpin. Ya, pemimpin itu tidak nunggu disuruh-suruh. Pemimpin itu melihat suatu kebutuhan dan mulai timbul belas kasihan. Makanya menjaga hati, mengisi hati kita dengan firman Tuhan itu penting. Tuhan akan sulit membimbing kita kalau hati kita tidak diserahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi peka akan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, ya, pemimpin yang efektif itu tahu karunia-Nya. Ya, haleluya. Tahu saudara, dia tidak ingin ya semua bisa, tapi dia ingin fokus dengan karunia-Nya. Haleluya. Ya, walaupun kita bisa berkembang saudara-saudara dengan kita belajar. Ya. Dengan kita belajar lagi kita bisa berkembang. Yang berikutnya saudara-saudara, memperagakan keinginan yang besar. Ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara-saudara, kita harus menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani, ya, bukan untuk menduduki sebuah jabatan, ya, haleluya. Tapi keinginan besar untuk menolong orang, keinginan besar untuk membantu orang, itu ciri pemimpin. Ya. Tapi kalau masih suka diperhatikan, masih suka didoakan, ya, saudara, itu masih belum selesai dengan diri sendiri. Haleluya, bilang dengan sebelahnya, kami sudah selesai dulu. Amin. Masih suka diperhatikan. Ya. Yang berikutnya saudara-saudara, mengajak orang-orang. Ya. Mulai karena dia tidak bisa mengerjakan sendiri, dia perlu melibatkan orang. Ya. Kayak Pak, saya masih koordinator musik. Wah, saya lihat mulai banyak yang bisa musik. Semua orang mau diajari musik. Kalau bisa semua jemaat main musik. Ya, itu saudara-saudara, ciri dia pemimpin di dunia musik penyembahan, melibatkan. Ada yang baru musik untuk memperdalam dirinya sendiri, tapi dia bisa bertumbuh, mengajari orang, ya, dan membagikan kemampuannya. Yang kelima, ya, dasar dari kepemimpinan yang efektif itu mengejar tujuan. Ada sebuah tujuan yang dikejar. Amin. Amin. Nah, saudara, kita bahas satu persatu, ya. Ini dasar kepemimpinan yang efektif. Mereka peka terhadap suatu kebutuhan. Berlawanan dengan anggapan banyak orang tentang kepemimpinan hari-hari ini. Ya. Pada zaman hakim-hakim, kepemimpinan selalu dimulai dengan suatu kebutuhan, bukan karena ada posisi yang kosong. Ya, haleluya. Kayak Pak Stefanus, karena di sini kosong terus jadi pemimpin. Bukan itu. Sebelumnya dia sudah jadi pemimpin. Sebelumnya sudah melayani orang, sudah menolong orang. Ya. Bayangin kalau selama ini belum
saudara-saudara. Wah, saudara-saudara, mungkin dengan dirinya sendiri aja belum selesai, ya, sehingga repot. Ya. Jadi kepemimpinan selalu dimulai dengan suatu kebutuhan, bukan karena nggak ada yang ngurus keuangan, aku mau jadi bendahara. Ya. Amin, saudara. Ya. Waktu itu tidak ada posisi yang harus diisi bahkan ya zaman hakim-hakim. Kenapa? Karena mereka sedang dijaga, mereka sedang hancur, perasaannya sedang mengalami ketakutan. Tidak ada protokol atau bangunan sama sekali. Tidak ada pemilihan untuk dijadikan diaken atau majelis atau guru pada waktu itu. Yang ada adalah mereka hidup dalam kemiskinan, yang ada mereka hidup di dalam ketakutan, ya, karena hasil panennya dijarah. Contoh, ya, saudara itu bisa baca di kitab Hakim-Hakim. Otniel menemukan Israel dikepung oleh orang-orang Mesopotamia. Dia maju untuk memilih dan memimpin suatu tentara orang-orang Ibrani melawan raja Mesopotamia. Memimpin rakyat yang mau bergabung membela bangsa. Dia menang. Hal ini menyebabkan 40 tahun damai pada zaman Otniel. Haleluya. Amin. Otniel melihat sebuah kebutuhan dan dia mulai ngumpulin orang, mulai ayo. Ya. Kita ingat pertolongan Tuhan atas Yosua. Dia mulai mempengaruhi orang. Ya. Saudara-saudara, Ehud, ya, dalam kitab Hakim-Hakim memperhatikan bahwa orang-orang Moab menguasai rakyat dan memutuskan cukup sudah. Gak bisa lagi orang Moab seenaknya. Dia memimpin Israel untuk memperoleh kemenangan atas Moab. Hal ini menyebabkan 80 tahun, ya, Israel mengalami damai. Haleluya. Amin. Tadinya mereka, saudara, hasil panennya dijarah, ya, dibakar rumah-rumah, saudara-saudara. Ada juga namanya Samgar. Ya. Mungkin saudara tidak terlalu ingat, ya, ada hakim-hakim yang namanya Samgar. Dia maju ketika orang-orang Filistin menekan Israel bertahun-tahun. Ia sendirilah mengalahkan 600 tentara. Ia mengilhamkan tentaranya kepada kemenangan. Ya. Saudara bisa baca Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hanya ditulis 1 ayat, jadi kurang terkenal. Hanya ditulis dalam 1 ayat, sehingga Samgar ini kurang terkenal. Bila Anda mendengar banyak kebutuhan di sekeliling Anda, yang mana yang paling mengena di hatimu? Ya. Saudara, di sekitar kita kan banyak kebutuhan, gereja banyak kebutuhan. Yang mana yang mengena di hatimu? Ya. Anda terpanggil menjadi spesialis dalam bidang apa? Apa yang akan Anda lakukan sebelum Anda mati? Apa yang menjadi pemberian yang berarti kepada Tuhan sebelum kita semua kembali? Jadi kita harus menemukan itu. Kebutuhan apa yang bisa saya tolong? Haleluya. Amin, saudara. Ya, jangan muter-muter aja, saudara-saudara, ya. Dari kecil muter-muter, besar, remaja muter-muter, nggak jelas, saudara. Ya, ini bisa, ya, ini oke. Saudara mulai ambil bagian. Mungkin Tuhan pakai saudara untuk buka, ya, pelayanan anak jalanan atau apa, saudara harus temukan itu. Amin. Ya. Sehingga Tuhan akan memakai saudara dalam hal itu sesuai dengan jurusanmu, panggilanmu. Ya, saudara itu senangnya apa? Mungkin saudara membuka yang bimbel gratis. Fokus dengan itu, dan Tuhan akan memakai saudara. Haleluya. Amin. Bila kepemimpinan itu murni, ya, selalu dimulai dengan suatu kebutuhan.
Kebutuhan itu memercikkan semangat di dalam hati seseorang. Orang itu bertindak dalam menanggapi kebutuhan. Tindakan ini menggerakkan yang lain untuk bekerja sama. Jadi dasarnya saudara melihat ada suatu kebutuhan, itu baru saudara-saudara itu hatinya murni. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Dan saudara mulai menggerakkan orang lain, mulai melibatkan orang lain. Yang kedua, ya, saudara-saudara kita tadi belajar yang pertama, ya, kepemimpinan yang efektif itu dimulai dari kebutuhan. Yang kedua, mereka memiliki karunia yang jelas. Ya, haleluya. Kalau karunianya nyanyi, ya di bidang nyanyi. Kalau karunianya mengajar, ya saudara melayani yang hubungannya dengan mengajar. Ya. Bila kepemimpinan itu murni, seseorang menemukan karunia di dalam mereka. Ya, jangan masih bingung saya. Apa ya Pak Pendeta karunia? Ya saudara berdoa dulu. Haleluya, amin. Kalau belum ketemu, ya mungkin saudara karunianya berdoa. Ya. Haleluya. Ya. Saudara berdoa itu tiap hari ketemu Tuhan, ya. Dan tiap hari itu mendoakan orang. Yang kedua, mereka merawat dan mengembangkan karunia itu. Karunianya dikembangkan, ya. Dilatih terus. Sehingga saudara bukan hanya mengerti karunia saudara, tetapi saudara bisa tahu kekurangannya, kelemahannya, ya, kelebihannya apa. Yang ketiga, mereka mencocokkan karunia itu dengan jenis pelayanan. Ya. Jadi karunia kita harus cocok dengan jenis pelayanan. Haleluya. Ya, jangan waktu kita melayani justru kita menderita. Ya. Mau jadi WL, ya, setiap kali latihan, ya, kuncinya C, saudara masuknya G. Wah, saudara pemain musik stres, saudara jangan stres. Haleluya. Jadi harus sesuai dengan pelayanan yang saudara pilih, bukan suka-suka saudara. Saya sukanya WL, ya kan? Biar singer yang nyanyi. Saya hanya komando. Satu. Tapi giliran saudara angkat suara, ya, wah. Yang keempat, karunia menyediakan tempat yang luas untuk pengaruh. Saudara, kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh. Ya, jadi penting sekali sesuai dengan karunia kita, ya, karena kita akan mempengaruhi. Ya, jadi harus cocok dengan karunia kita. Ya, ini buat saudara-saudara juga yang mau kuliah, ya, saudara harus memilih jurusan yang sesuai dengan karunia saudara. Ya, jangan saudara bekerja tapi saudara stres, ya, tidak sesuai dengan karuniamu. Yang kelima, mereka berkembang dengan baik karena karunia mereka. Ya. Kalau kita fokus dengan karunia, kita bisa berkembang dengan baik. Ya. Yang berikutnya, ya, bagaimana menerapkan karunia? Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan, apa yang merupakan karunia Anda yang paling utama? Saudara, dari beberapa karunia yang saudara miliki, kira-kira apa yang paling menonjol? Apa yang menggerakkan hati saudara? Apa yang saudara lihat kebutuhan yang saudara diperlukan saat itu? Pemberian apa yang sudah Anda berikan untuk tubuh Kristus yang akan dirindukan bila Anda pergi? Saudara, kira-kira apa yang dirindukan oleh tubuh Kristus pada saat saudara mengunjungi saudara pergi? Itu berhubungan dengan panggilan saudara dan karunia saudara. Apa yang Anda sudah berikan pada organisasimu yang Anda kerjakan dengan baik? Jadi cara kita
melangkah, saudara, ada beberapa pertanyaan. Yang ketiga, saudara-saudara, berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif. Ya. Yang pertama tadi apa? Dimulai dengan sebuah kebutuhan. Yang kedua, ya, sesuai dengan karunia. Yang ketiga, mereka memperagakan keinginan yang besar. Jadi saudara-saudara, ada kebutuhan, saudara punya karunia, tapi kalau saudara tidak punya keinginan, dia tidak bisa berjalan. Saudara harus menyala-nyala pada waktu melihat kebutuhan itu. Saudara harus tergerak, ya, sehingga nggak perlu didorong-dorong. Ya. Kamu udah kunjungan belum? Ya. Padahal sudah diangkat di situ sebagai pemimpin komsel. Ya. Tapi kunjungan harus diingetin. Ya, repot. Haleluya. Yang bilang dengan sebelahnya jangan pura-pura nggak tahu. Amin. Ya. Saudara-saudara, itu harus menjadi sukacita kita. Ya. Kalau itu sesuai dengan karunia. Ya. Bila terjadi titik temu antara kebutuhan yang tampak, ya, titik temu, dan karunia dalam diri kita, pemimpin seringkali menjadi terbakar oleh keinginan yang besar. Wah, saudara-saudara, bergelora. Saudara tidak segan mengeluarkan uang. Saudara tidak segan menghabiskan waktu di situ. Ya, karena itu menjadi kesukaan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Kalau belum terbakar juga perlu ditumpang tangan sama Bapak Stefanus. Ya. Kalau belum terbakar juga, jangan-jangan karunianya salah. Haleluya. Jadi perlu ditumpang tangan supaya rohnya menyala-nyala. Nah, saudara-saudara perhatikan, bila terjadi titik temu antara kebutuhan yang tampak dan karunia dalam diri kita, pemimpin seringkali menjadi terbakar oleh keinginan yang besar. Keinginan yang besar ini mendorong yang lain. Pemimpin tidak dapat berbuat lain kecuali membagikan dengan mereka yang mau bergabung. Dalam kitab Hakim-Hakim, beberapa pemimpin mengalami seperti ada zat kimia dari dalam yang memercikkan keinginan yang besar. Di sini adalah isi dari keinginan itu. Jadi yang ketiga itu cirinya memiliki keinginan yang besar. Haleluya. Ya, bukan hanya mimpi yang besar, tapi keinginannya juga besar. Ini berkunjung itu, waduh, menggelora. Saya dulu bertobat sekitar tahun 89, saudara-saudara, tahun 90 saya sudah mulai ya membantu pengembalaan. Saudara-saudara, tiap pagi bangun jam 5, tiap pagi selama 1 tahun lebih saya tinggal di gereja. Ya. Terus jam 9 sampai jam 10 ada doa lagi. Ya. Setelah jam 10 kami kunjungan, saudara, dikasih alamat-alamat. Ya. Saya itu bisa pulang jam 5 sore, jam 6 sore, jam 7 malam. Kadang-kadang nggak makan, ya, kadang-kadang diajak makan. Ya. Wah, begitu bergairah, saudara. Sehingga sebelum saya masuk STT, saya sudah buka 3 komsel. Saya pegang 3 komsel. Ya. Dan itu komselnya berkembang. Saya waktu itu belum bisa khotbah. Jadi saya kalau mengajar di komsel, saya dengar khotbahnya Awan Datu, ya. Mungkin Pak Stek tahu ya zaman-zaman itu. Saya banyak sekali punya kaset itu saya dengar, ya. Terus saya khotbahin di komsel. Saya belum tahu bagaimana menggali Alkitab. Tapi saya doa pagi, saya ya saudara pelayan, senang aja. Ya. Haleluya. Itu membakar, nggak bisa kita diam dulu, bersaksi. Ya. Doa malam itu. Ya. Jadi saya nggak pernah saudara dapat penglihatan, ya, ada malaikat apa. Ya kalau kita dapat penglihatan puji Tuhan, tapi harus terbakar itu. Ya. Yang membuat saudara tidak tenang. Kalau enggak, jangan-jangan salah jurusan. Ya. Keinginan besar datang bila pemimpin dilengkapi. Ya.
dengan yang pertama, beban. Ya. Jadi saudara, keinginan besar itu tidak ujung-ujung. Ya. Sama-sama katakan, tidak ujung-ujung. Tidak tiba-tiba. Amin. Keinginan yang besar, yang menyala-nyala itu datang karena ada beban. Haleluya. Ada kerinduan, ya, melihat sebuah kebutuhan untuk ditolong. Ya. Ada keyakinan, ada karunia, ada kebutuhan, dan ada kesempatan. 5 hal ini, saudara, yang akan membuat orang bergerak dengan semangat. Beban itu adalah minat dan keprihatinanmu. Ya. Jadi saudara melihat sebuah kebutuhan itu, saudara merasa prihatin. Ini kok anak-anak bodoh semua, ya. Akhirnya saudara, bagaimana kalau setiap hari Rabu kumpul kita belajar? Ya. Habis belajar dapat snack, wah senang semuanya. Ya. Haleluya. Wah, kalau sudah begitu, saudara, kita ketemu Tuhan Yesus kapan saja semangat. Haleluya. Ya. Jangan-jangan kita selama hidup ini ya hanya muter-muter bar merono mrene mana, ya bar mangan merono mrene, ya bar merono mrene turu, ya bar turu makan. Kayak ngono tok. Jadi harus kita memiliki beban. Keyakinan itu sebuah nilai, prinsip kepercayaanmu. Ya. Kita memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip kepercayaan. Karunia itu bicara tentang kesanggupan yang dari Tuhan. Ya. Tuhan pasti memberikan karunia karena Tuhan akan memberikan kesanggupan. Kebutuhan itu adalah keadaan Anda yang mendesak. Ya. Jadi ada sebuah kebutuhan yang mendesak. Kesempatan Anda untuk melihat. Jadi kalau saudara sudah dikasih lihat, ya nggak usah lagi saudara-saudara nanya ini kehendak Tuhan atau bukan. Ya. Keinginan yang besar mengisi kekurangan sumber. Ya, tidak diragukan, memiliki sumber adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi banyak dari hakim-hakim itu saat memulainya tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Ya. Saudara-saudara, mereka hanya melangkah karena ada kebutuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudara jangan bilang, waduh saya pengen tapi nggak ada modal, nggak ada uang. Saudara-saudara, semuanya Tuhan akan sediakan pada waktu saudara mulai bergerak. Ya, haleluya. Tempat ini dibangun mulai dari visi dulu, ya, bukan mulai dari uang dulu, ya. Amin, saudara. Jadi semuanya dimulai dengan sebuah beban dulu, ya. Gideon itu penakut, ya. Simpson itu kurang kekuatan moral, ya, saudara. Lihat cewek sedikit, ya ini tergoda, saudara, susah. Ya. Makanya suaminya jangan diganti nama Simpson. Haleluya. Simpson ini saudara-saudara gampang tergoda. Ya. Yefta seorang yang tidak sabar. Ya. Saudara dia emosi tinggi. Abimelek terlalu cepat sehingga harus ditegur. Semua punya kekurangan, semua punya masalah. Tapi mereka belajar. Ya. Untuk taat kepada Tuhan. Keinginan besar biasanya dimulai dari minat. Ya. Beban. Amin. Apa yang memulai keinginan Anda dalam hubungan dengan kepemimpinan dan kebutuhan sekitar Anda? Apa yang membuat Anda menangis atau marah? Perasaan tentang hal apa yang Anda rasakan yang mendorong Anda untuk bertindak? Saudara-saudara, itu berhubungan dengan panggilan saudara. Yang keempat, mereka mengajak orang-orang. Ya, pemimpin itu tidak kerja sendiri. Haleluya. Pemimpin itu mengajak orang-orang. Ya. Contohnya Gideon diberitahu untuk mengumpulkan tentara, ya, menyerang orang-orang Midian. Terus Tuhan bilang, wah ini segini kebanyakan. Ya.
diseleksi lagi. Ya, saudara-saudara, itu Gideon, ya. Terus Deborah, meskipun dia seorang wanita, rakyat Israel sepenuhnya dapat diyakinkan dan mereka mengikutinya. Jadi ada hakim-hakim yang perempuan juga namanya Deborah. Tapi yang penting saudara-saudara punya pengaruh, bisa mempengaruhi. Terus Samuel yang paling kuat dari semua hakim-hakim. Samuel adalah pemimpin yang sangat berpengaruh di antara Musa dan Daud. Ya, jadi zaman Musa, saudara-saudara, sampai Daud itu pemimpin yang sangat berpengaruh itu adalah Samuel. Kepemimpinannya menjangkau 2 generasi. Saudara-saudara, jadi pada zaman hakim-hakim, terus zaman Raja Saul, juga zaman Daud, Samuel ini sangat berpengaruh. Jadi mereka melibatkan orang lain. Itu adalah ciri orang yang dipanggil sebagai pemimpin. Yang kelima, mengejar tujuan. Yang pertama, pribadinya. Ya, secara pribadi cocok dengan karunia dan keinginan. Dapat diukur, ya, termasuk aktivitas yang dapat dievaluasi. Jadi apa yang saudara kerjakan itu terukur, ya, bisa dievaluasi, dapat diingat, ya, cukup spesifik untuk diingat dan diterima. Sederhana, berarti, ya, dikelilingi oleh masalah nasional yang menjadikannya berbeda. Jadi kalau ini pemimpin, saudara, ya, tidak semua orang, ya, dipanggil secara pemimpin secara khusus. Saudara-saudara, ini selalu spesial, ya, saudara-saudara, berhubungan dengan masalah dari kebanyakan orang. 5, dapat dipindahkan, dapat dibawa dengan perjalanan kemana saja, ya, pada saat mereka berada. Ya, jadi ini mengejar tujuan, ya, bukan kenyamanan, tapi berdasarkan tujuan moral, ya, yang benar. Mereka merasa bukan saja dapat dilakukan, tetapi harus dilakukan. Jadi secara moral, saudara-saudara, tujuannya harus, ya, sebuah pilihan yang harus dilakukan, ya, bukan sekadar dilakukan saja, tetapi harus dilakukan. Penilaiannya bagaimana? Bagaimana Anda mengikuti tujuan Anda? Ya, ini harus dievaluasi. Bagaimana Anda membandingkan dengan daftar? Ya. Apakah tujuan Anda jelas? Apakah engkau telah menjelaskannya, ya, dengan tim Anda? Apakah orang-orang yang menjadi kunci dalam organisasi setuju dengan apa yang, dengan tujuan yang Anda sampaikan? Bagaimana tujuan itu dilaksanakan? Ya. Saudara-saudara, tujuan kita harus dievaluasi. 3 bulan sekali, 1 tahun sekali harus dievaluasi apakah kita masih sesuai dengan tujuan. Nah, saudara-saudara, pelayanan adalah amanah. Kita harus sering duduk di kaki Tuhan supaya kita bisa mengerti Tuhan ini membawa kita kemana. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, tokoh kepemimpinan, ya, yang bernama John Maxwell, dia berkata begini: ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, ia ingin menguasai seluruh dunia. Tetapi ketika seseorang dikuasai oleh Tuhan, ia ingin menguasai dirinya sendiri. Makanya kepemimpinan itu sangat berhubungan dengan waktu-waktu yang kita sediakan kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita
tidak ada pimpinan, ya, kayak tidak ada arahan dari Tuhan, ya, karena Tuhan belum menjadi prioritas dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudara, pelayanan itu berhubungan dengan beban di hati kita, ya. Bukan sekedar saya sudah pernah melakukan, ya, saya sudah pernah menjadi pengurus itu, tapi pelayanan itu bicara tentang hati kita yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita, ya, ke sana, kadang-kadang Tuhan minta kita melakukannya, saudara-saudara. Dan sebaliknya, pada waktu kita tidak dikuasai oleh Tuhan, ya, maka kita menjadi orang yang duniawi, ya, ingin punya segalanya, ya. Orang yang terlalu banyak keinginan tidak bisa dipimpin oleh Tuhan. Kita harus bisa mengendalikan keinginan kita supaya kita bisa dipimpin Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Pagi ini kita belajar bahwa ada banyak pelayanan yang harus kita lakukan di sekitar kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Saudara-saudara, segala sesuatu dimulai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang menjadi yang terutama dalam hidup kita? Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Bagaimana Dia dalam segala hal tunduk kepada Bapa. Haleluya. Bagaimana Dia dalam segala hal menempatkan tujuan Bapaknya di atas segalanya. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita masing-masing harus menyelesaikan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa membimbing kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku minta kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa,
rasakan kehidupan kita hari-hari. Bagaimana hidup kita setiap hari? Apakah kita menghormati Tuhan? Itu juga yang akan membuat Tuhan memimpin hidup kita. Haleluya, haleluya. Melayani adalah memberi hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bisa belajar dari Musa, Daud, orang-orang yang hidupnya memang sepenuh hatinya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat keberadaan kita. Saat kita bertemu orang, saat kita bekerja, saudara-saudara, itulah pelayanan kita di marketplace. Bagaimana sikap kita dengan orang lain, sikap kita dengan istri, sikap kita dengan suami. Haleluya. Ada banyak kebutuhan yang Tuhan ingin share dengan kita, tapi kita harus bertumbuh menjadi sahabat. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah dengan menerima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita dalam persekutuan setiap hari, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan beserta kita. Mari yang diberkati katakan amin. Haleluya. Oh, ya.